Kalau bahasanya Jacques Derrida, filsuf Prancis itu, je ne sais pas, il faut croire. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya beriman. Sepenuh konsep kita, bahkan perasaan kita terlalu ringkih. Akhirnya yang tersisa barangkali semacam keimanan. Ya Tuhan itu ada gitu. Meskipun kata ada gak bisa mewakili. Makanya Tuhan bisa disebut tidak ada. Tapi pada saat yang sama Tuhan bukan ada sekaligus bukan tidak ada. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi di channel Iman Nalar. Kali ini saya akan menuntaskan pembahasan tentang ateis Islami yang sudah dibahas pada dua sisi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke ranah teologi negatif gitu. Karena memang di teologi negatif ini perjumpaan antara iman dan nalar. Antara iman dan ingkar gitu. Antara ateisme dan Islam. Masalah karakter teologi negatif sudah saya bahasakan di sesi pertama kajian Iman Nalar. Nah, sekarang saya akan membahas sisi lain dari ateis Islami, dari teologi negatif gitu. Nah, teologi negatif ini sebenarnya merupakan pemikiran yang diramu, digali dan dibahas secara filosofis oleh Muhammad Al-Fayyad dari ajarannya Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi itu di kitabnya, bahkan termasuk karya monumentalnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, dia sempat mengutip ayat Quran yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Tuhan dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, dari ayat itu Ibnu Arabi itu membahas secara dialektis antara tanzih dan tashbih. Fanazzaha wa syabbaha. Pertanyaannya kemudian, apa itu tanzih, apa itu tashbih? Nah, tanzih tashbih dalam pemikiran Ibnu Arabi itu merupakan semacam dua sifat atau semacam dua gerbang dalam memahami Tuhan. Tashbih itu adalah keterjangkauan Tuhan, atau bahasa filsafatnya itu imanensi Tuhan. Kita bisa berbicara tentang Tuhan, bahkan dari dulu sampai sekarang, itu karena Tuhan punya sifat imanen, tashbih. Jadi kemampuan kita menjangkau Tuhan, keterjangkauan Tuhan, imanensi Tuhan, itu yang disebut dengan tashbih. Karena kalau Tuhan gak terjangkau, mustahil ada pembicaraan tentang Tuhan. Nyatanya dari dulu sudah banyak kan pembicaraan tentang Tuhan. Itu merupakan perwujudan dari sifat tashbih Tuhan. Tetapi kalau kita dalami lebih lanjut, kita akan sampai pada tanzih, ketak terjangkauan Tuhan, atau bahasa ilmiahnya itu transendensi Tuhan. Jadi kalau semakin kita dalami Tuhan, itu kita akan sampai pada ketidaktahuan, negativitas gitu. Nah, pertanyaan tentang Tuhan itu kemarin saya sempat berdialog dengan teman saya. Kalau misalkan teologi negatif ujung-ujungnya adalah ketidaktahuan tentang Tuhan, lalu bagaimana dengan gambaran Quran tentang Tuhan? Kan banyak sekali ayat ketuhanan di Al-Quran, berarti semuanya itu omong kosong. Sebenarnya tidak demikian ya cara menyimpulkannya. Hubungan antara penjelasan Quran dan berbagai penjelasan teologis tentang Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, itu ibarat hubungan pelang sama tempat yang kita tuju. Misalkan kita mau ke Parangtritis, ada pelang, ada Parangtritis. Pelang dan Parangtritis beda, tapi nggak ada pelang kita nggak akan sampai ke Parangtritis. Nah, penjelasan tentang Tuhan, gambaran tentang Tuhan dalam Quran itu merupakan pelang. Semakin kita dalami, kita akan sampai kepada momen negativitas. No. Jadi kalau dalam teologi negatif itu, masalah Tuhan itu harus kita hadapi dengan dua. Not saying, tidak berbicara, tidak menteorikan Tuhan. Pokoknya Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan berbagai hal. Kalau sudah serba not saying, maka yang kedua, saying not, bilang tidak, alias bungkam 1000 bahasa. Karena memang sepenuh jiwa raga akan luluh tak lantak tak tersisa ketika berhadapan dengan Sang Maha di Maha. Nah, itu sih gambaran sederhana dari teologi negatif dalam kaitannya dengan teologi positif. Karena itu gambaran tentang Tuhan dalam Quran itu tidak sia-sia, itu adalah gerbang menuju ke tak terjangkauan Tuhan. Nah, misalkan dalam tasawuf itu ada peristiwa syatohat, misalkan kan, syatohat itu dimana adalah momen dimana sufi atau wali itu melontarkan kata-kata nyeleneh yang bahkan dalam pandangan agama dibilang murtad. Misalkan Abu Yazid Al-Bastami bilang, Anallah fa'buduni, Anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Saya ini Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Lah,
Abu Yazid itu mengucapkan hal demikian dalam momen syatohat, momen dimana atau istilah lainnya itu jadzab, manusia terlepas dari kemanusiaannya masuk ke dimensi Tuhan. Nah, hal-hal semacam ini dalam agama ditolerir. Kenapa? Karena dia berada dalam situasi sudah bukan hanya hilang akal, tapi hilang kesadaran. Situasinya kayak orang kerasukan, tapi bukan kerasukan setan, melainkan kerasukan Tuhan. Nah, itu gambaran konkret bagaimana kalau ketuhanan terus didalami, maka ujung-ujungnya adalah tanzih, keterjangkauan Tuhan. Kalau Tuhan tak terjangkau, maka dalam tasawuf itu manusia akan mengalami dua hal. Dia masuk ke dalam ranah ketuhanan, artinya dirinya sudah fana, sirna. Bahkan bentuk paling radikalnya itu moksa, jiwa raganya sirna. Tetapi dalam kesirnaan itu yang hadir Tuhan. Nah, karena yang hadir Tuhan, maka terjadi momen batok. Yang sepenuhnya ada hanyalah Tuhan. Makanya dalam hadis itu kan ada gambaran orang kalau sudah terlalu dekat dengan Tuhan, maka yang menggerakkan seluruh kegiatannya adalah Tuhan. Nah, kira-kira begitu gambaran tentang tentang teologi negatif. Kemudian kaitannya dengan ateisme Islami. Nah, ateis Islami itu mengingkari Tuhan dalam rangka beriman. Kan selama ini yang kita yakini tentang Tuhan adalah bukan Tuhannya, tetapi konsepsi kita tentang Tuhan. Nah, kalau konsepsi ini kita ingkari, kita kan nggak punya gambaran lagi tentang Tuhan. Saya menganggap HP itu ada karena saya pernah berjumpa dengan HP. Kalau saya nggak pernah berjumpa dengan HP, maka saya nggak akan anggap HP itu ada. Jadi ateis Islami itu adalah semacam paradigma, bahkan doktrin bahwa seakan-akan kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, bukan karena Tuhan nggak bisa dijumpai, tapi karena perjumpaan itu sendiri terlalu ringkih jika dihadapkan pada Tuhan. Kita terlalu ringkih untuk berhadapan dengan Tuhan, maka satu-satunya momen ialah kita mengingkari apapun tentang Tuhan dalam rangka memantapkan bahwa Tuhan terlalu jauh gitu. Kalau bahasanya Jacques Derrida, filsuf Prancis itu, je ne sais pas, il faut croire. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya beriman. Sepenuh konsep kita, bahkan perasaan kita terlalu ringkih. Akhirnya yang tersisa barangkali semacam keimanan. Ya Tuhan itu ada gitu. Meskipun kata ada gak bisa mewakili. Makanya Tuhan bisa disebut tidak ada. Tapi pada saat yang sama Tuhan bukan ada sekaligus bukan tidak ada. Mengapa? Karena ada dan tidak ada adalah konsep manusia tentang Tuhan. Sedangkan konsep itu terbatas. Nah, itu kira-kira gambaran dari ateis Islami, mengingkari Tuhan dalam rangka beriman. Oke, terima kasih. Semoga berguna. Salam iman dan nalar.